karena tag ini penting ya, penting banget bagaimana cara penulisannya. Kita akan kupas satu persatu teman-teman. Ya oke teman-teman, kita langsung ke TKP. Ini saya ada ada dokumen type HTML ya, tutorial 3 sudah saya sambungkan juga dengan browser, dengan browsernya Chrome. Oke. Nah, jadi di sini HTML isinya tentang tutorial 3. Oke. Nah, saya akan jelaskan apa itu tag, bagaimana cara penulisannya. Jadi tag itu adalah bagian penting dalam suatu HTML. Bagi yang baru belajar coding, wajib hukumnya untuk mengetahui tag itu ya. Ada lagi teman-teman ntar harus mengetahui juga elemennya, atributnya apa. Ini wajib banget, sangat mendasar. Jadi tag itu adalah ini tag ya. Di sini biasanya edit tag ada. Nah, ini tagging. Alt plus expandnya, select tagnya Alt Shift A, dan selection with tag Alt Shift W. Nah, jadi tag adalah penanda awalan dan akhiran, teman-teman. Nah, ini awalan tag dokumen, awalan dan akhiran. Itu cara penulisannya teman-teman ya. Ya kan? Coba saya contohkan ya. Misalnya awalannya misalnya di sini saya mau H1. Headline ya. Ini kurung buka H1 ya kan, kurung tutup. Nah, di sini teman-teman harus buat ya, misalnya mata jalan. Nah, terus teman-teman harus ada penutup. Nah, ini namanya penutup ya, penutup nih, garis miring. Nah, itu penutup teman-teman. Coba kita save ya, save. Nah, itu ada mata jalan pakai H1. Judul H1 kan besar ya. Ikut tutorial sebelumnya juga ada teman-teman. Apa itu H1? Jadi mata jalan. Nah, ini H1 ini awalan, A2 akhiran. Nah, kalau yang mata jalan ini isi tagnya. Gitu teman-temannya. Ini jadi tag pembuka, ini tag penutup. Nah, contoh lagi, satu lagi misalnya teman-teman ya. Ini ada P teman-teman ya. Ini link align. Kalau saya align aja ininya. Align sama dengan kalau saya mau bikin right. Ini HT right kurung tutup. Nah, jadi right di sini misalnya mata jalan. Please subscribe. Please subscribe ya kan, kurung tutup. Nah, di sini P karena kan ujungnya P ya. Di sini P. Oke. Nah, coba kita, jadi saya jelaskan ini P ini awalannya nih. Tag pembuka. Link itu atribut nih, atribut. Nah, atribut kalau kita mau benderanya lah, atribut lah ya. Nah, right ini posisi atributnya di mana gitu kan. Nah, please subscribe ini itu adalah isinya teksnya nih. Coba gitu. Nah, P dengan slice garis miring P ya kan, dalam kurung buka kurung tutup P ini tag penutup. Coba kita save set ya kan. Nah, baru kita ini. Nah, di sebelah kanan ya, karena dia right. Coba kita ganti atributnya, align-nya center. Nah, kita ganti center ya. Save, salah, center harusnya ya. Center, save. Nah, coba kita, nah ini kan center gimana sih? Align center. Coba ya, center
Center ini bukan teman-teman ya, harusnya sih save. Nah, tengah-tengah ya. Nah, jadi dia di center. Jadi P ini adalah tag awalan, tag pembuka. Align GN ini align ini atribut. Ini atributnya isinya apa? Please subscribe ini adalah isi tag, sedangkan slice P itu tag penutup. Nah, itu teman-teman ya. Jadi teman-teman cara penulisannya begitu ya. Harus ada pembuka, tag, dan penutup. Nah, kita belum membahas atribut, nanti aja ya. Cuman nih kita udah bahas pelan-pelan gitu. Jadi di HTML itu sebenarnya ada 18 tag. Banyak, ya kan? Nah, sebagian tadi di tutorial nomor 2 saya sudah membahas kira-kira ada sekitar 7 tag. Nah, ini harus. Tapi apakah semua kita hafal? Nggak harus hafal, teman-teman. Tidak harus hafal, ya kan? Karena ini aja nih, title ini tag nih. Satu tag ya. Head, satu tag. Body, satu tag. H1, satu tag. Pokoknya dia ada sekitar 250 tag. Banyak ya. Ada body, H1, H2, H3, ada P, ya kan? Ada itu tag ya. Jadi kalau ini memulai HTML ini HTML ini HTML nih, memulai HTML nih tag pembuka dan tag penutup. Nah, head ini juga bagian dari tag nih, tag pembuka dan penutup. Itu aja sudah 2 ya. Nah, H1 itu juga tag nih, pembuka penutup, sedangkan H1 sampai jenisnya sampai 6 ya. Ada 1 sampai 6. Nah, itu juga penutup, pembuka dan penutup juga. P untuk membuat paragraf juga itu tag. Ya, ada juga ya, gitu. Itu ya teman-teman ya. Ini masih belum ini. Kalau 250 kalau saya jelaskan banyak ya teman-teman ya. Nah, itu aja sementara. Nah, beberapa tag ini sudah kita coba ya dalam tutorial yang kedua sebelumnya. Teman-teman bisa cari di tutorial saya. Jadi penulisan yang benar adalah kayak tadi, ada pembuka dan penutup ya teman-teman ya. Dan nggak boleh salah juga dalam mengetiknya ya. Oke. Nah, tag-tag yang wajib tuh teman-teman ya itu. Ini teman-teman tag-tag wajib nih. Doc type, document type tuh AML tuh tag wajib. Ini untuk deklarasi ya teman-teman ya. Terus HTML tuh tag utama dalam HTML, ini tag utama nih. Terus head, nah ini head judul ya, ini tag juga. Terus title ini juga tag juga ini, ya kan? Head ini kan di kepalanya, title tuh judulnya. Dan body ini kan body yang di dalam kertas kerja di HTML. Nah, terus tag ini tidak boleh dari kata-kata huruf besar ya, harus huruf kecil. Tidak memakai huruf besar, huruf kecil ya, nggak boleh ada. Ini kan kecil nih, H1 P huruf kecil ya, nggak ada yang pakai huruf besar. Kalau pakai huruf besar dia akan nolak itu kan. Nah, pastikan menutup tag dengan benar. Nah, selalu ada slice ya. Kalau nggak bakal ada slice, nggak bakal bisa. Harus ada slice, harus ada garis miring ya. Pastikan ini. Dan kalau ini teman-teman, pastikan tagnya yang kalau misalnya P harus di yang ujung P. Misalnya teman-teman ya, ini saya ada misalnya nih ada ini tulisan misalnya I, itu garis miring ya, I. Nah, I di tengah-tengah itu saya mau bikin B di bold ya kan, di B di bold. Nah, ya kan, di bold. Nah, seperti bold itu underline, kita underline gitu kan. Udahnya ini di underline U ya kan, tab. Nah, di U tab ini misalnya mata jalan. Nah, misalnya kan UB ini kan yang benar ya teman-teman, karena I harus I yang paling ujung.
Coba di save ya, di save. Nah, ini kan mata jalang ya. Mata jalang I garis hurufnya miring, B di bold, U ada apa namanya underline, ada garis di bawah tulisannya. Nah, ini yang benar teman-teman. I harus I ujungnya. Habis itu B harus sebelum I B, harus U. Nah, yang paling dekat U ya U underline. Itu teman-teman. Tidak bisa dibalik teman-teman seperti ini. Seperti ini ya. Nah, ini salah nanti tidak akan ada ujungnya teman-teman. Misalnya I terus kita bold B ya kan? B. Nah, ternyata di sini misalnya U misalnya mata jalang. Nah, nggak ada teman-teman ya. Di sini kita balik, di sini I-nya, terus di sini misalnya B, di sini U. Ngikutin ini, nggak bakal jadi teman-teman. Coba kita tes save. Nah, save. Nah, nggak jadi, harusnya di bawah, ada yang ngikutin yang di atas. Kalau ini saya hapus ya. Saya cut misalnya. Saya save. Nah, mata jalang I B U. Coba ininya U, ininya B. Nah, ini kan berantakan ya teman-teman ya. Nah, ini kan berantakan teman-teman nih. Save. Coba. Nah, ini nggak jadi teman-teman. Ini yang pertama tadi. Kalau ini saya hapus, coba kita tes ya. Nggak bisa juga. Nah, ini nggak bisa juga teman-teman. Nah, yang benar tuh tadi teman-teman. Yang benar tadi. Nah, yang benar yang atas. Yang ini salah nih. Harusnya yang atas. Itu teman-teman. Yang satu yang atas ini yang benar, yang ini salah. Gitu teman-teman. Nah, jadi cara penulisan tag harus begitu teman-teman. Jadi teman-teman harus paham ya maksud dari ini yang di atas, bahwa harus sesuai dengan urutannya. Kalau yang pertama dia jadi pembuka, dia harus terakhir. Yang kedua dari terakhir. Yang paling dekat dengan tulisan harus dengan yang paling dekat dengan tulisan untuk penutupnya. Nah, itu teman-teman ya, cara menulisnya lagi ya. Ini mengenai tag loh. Jadi tag ini benar-benar di pembuka dan penutup. Beda dengan elemen. Nanti elemen akan ada sesi berikutnya teman-teman. Nah, ini teman-teman sangat penting untuk teman-teman yang permulaan bikin coding ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi. Mudah-mudahan teman-teman mengerti dengan cepat. Dan jangan lupa di subscribe ya teman-teman ya channel kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata jalang, matamu mata liar. Please subscribe, comment, like, and share. Thank you.